Ngeri. Pasca dikritik habis, Kapolri tunjukkan taringnya terkait penanganan kasus Yosua. Kasus tewasnya Brigadir Yosua memang sejak awal sudah menimbulkan banyak kejanggalan. Pertama, kasus ini dirilis setelah 3 hari kejadian. Gak seperti biasanya. Setiap ada peristiwa pembunuhan, selalu cepat diinformasikan kepada masyarakat. Kedua, Brigadir Yosua ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Gak masuk akal, orang yang sudah meninggal dijadikan sebagai tersangka. Bayangkan saja, misalnya orang meninggal dituntut 4 tahun penjara. Lalu yang mau dipenjarakan itu siapa? Mayatnya gitu. Kan sudah jelas, kalau orang wafat yang menjadi hakim atas perbuatannya langsung Tuhan. Bukan lagi pengadilan di negeri Jakarta Selatan. Ketiga, pelaku hanya dijadikan saksi. Padahal jelas-jelas Baradae sudah membunuh orang. Dan yang dibunuh pun aparat penegak hukum yang lagi menjalankan tugas. Keempat, barang bukti tidak diekspos seperti biasanya yang dilakukan oleh Polri. Kelima, luka yang dialami oleh Brigadir Yosua tidak sesuai dengan yang dilaporkan ke media, dan lain-lain. Banyak kejanggalan ini pula membuat banyak orang mengkritik keras pengusutan kasus yang dilakukan Polri, termasuk mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji, bahwa kasus Brigadir Yosua ini sebenarnya sangat mudah diungkap. Kenapa? Karena semuanya sudah jelas. TKP ada, barang bukti, senjata, HP, CCTV, selongsong, proyektil peluru, HP, darah, luka-luka, dan lain-lain ada. Saksi ada, dan yang menembak ada juga. Jadi ada semua. Tapi karena TKP-nya di rumah jenderal, itulah yang bikin pengusutannya jadi tersendat-sendat. Kasus ini sebenarnya very simple, mudah sekali. Seandainya TKP-nya bukan di rumah jenderal, bukan melibatkan supir atau ajudan jenderal, dan juga dugaan pelakunya itu bukan Baradae, ujar mantan perwira tinggi Polri itu. Kalau Susno yang ngomong tentu bisa dipercaya, karena dia merupakan mantan jenderal bintang 3. Soal hukum dan penanganan kasus pasti dia paham banget, karena pernah menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Di samping itu, tokoh asal Pagar Alam Sumsel tersebut pernah mengikuti kursus Senior Investigator of Crime Cross. Kecuali kalau novel Mbak Mukmin yang ngomong, itu baru tidak bisa dipercaya. Nah, penanganan kasus yang lamban serta banyak kejanggalan ini jelas secara tidak langsung turut mencoreng citra Kapolri Listio Sigit Prabowo. Seolah-olah dia sebagai orang nomor 1 di tubuh Polri tidak dianggap oleh anak buahnya dengan mengusut kasus serius, tapi kesannya malah main-main. Apalagi Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini, dibuka sejujur-jujurnya, dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Pasca mendapat banyak desakan, inilah Kapolri akhirnya menunjukkan taringnya. Tanpa dedeng aling-aling, Verdi Sambo dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam dan dipindahkan ke Yanma Polri. Mantan Kapolres Brebes itu pun sudah diperiksa oleh tim sus Polri terkait tewasnya Brigadir Yosua. Tidak hanya itu, 25 personel Polri lainnya yang diduga menghambat penanganan kasus Brigadir Yosua telah diperiksa, dan ke-25 orang itu dimutasi. Kemudian, Baradae yang dulu pernah disebut oleh Polri menembak Brigadir Yosua
karena membela diri. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun dijerat pakai pasal 338 KUHP dan stop pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun isi pasal tersebut, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Jadi dengan diterapkannya pasal ini, pernyataan Baradae membela diri otomatis terbantahkan. Kasihan sebenarnya lihat polisi satu ini. Sudah pangkatnya paling rendah, karirnya langsung habis pula. Atau dengan kata lain dia layu sebelum berkembang. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Peganglah teguh prinsip kebenaran. Dan kalau seandainya harus memilih, pilihlah mengundurkan diri secara terhormat daripada disuruh orang melakukan perbuatan yang tidak benar, apalagi disuruh membunuh orang. Lantas, bagaimana rincian 25 orang yang disebut menghambat proses penyidikan itu? Jenderal 3 orang, Kombes 5 orang, AKBP 3 orang, Kompol 2 orang, Pama 7 orang, serta Bintara dan Tamtama 5 orang. Jadi betul kata Susno Duaji. Kenapa pengusutan kasus ini jadi sulit? Karena melibatkan anggota Polri. Sementara, menurut hasil temuan LPSK, Baradae tidak pandai menembak. Bagaimana mau pandai menembak kalau latihannya saja baru dilakukan pada Maret 2022 silam? Karena sudah menjadi hukum alam, untuk bisa menjadi mahir dalam suatu bidang itu butuh waktu dan proses yang panjang. Bisa sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan kalau Baradae itu bukan sniper seperti yang diberitakan sebelumnya. Jadi, perlahan tapi pasti, kasus ini semakin terbuka lebar. Yang ini tentu tidak lepas dari peran Kapolri yang sebelumnya sudah dikritik sana-sini. Secepat apapun kebohongan berlari, cepat atau lambat, kebenaran pasti akan berhasil mengejar dan mendahuluinya.